Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah Knowledge Codification. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Fakulti Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor, asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional
respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Review, kita akan mereview semua materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dimulai dari knowledge types, kemudian what is knowledge capture important steps, knowledge capture process, sampai ke capturing tacit knowledge technique. Oke, sekarang baru kita masuk fokus ke explicit dan tacit knowledge ya. Jadi knowledge pada pembagian ini ya, dia mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dari suatu keputusan atau informasi dengan arah. Nah, directed information seperti itu ya, terkait pada suatu matter atau domain. Kemudian, knowledge akan membantu menghasilkan informasi dari data atau information yang lebih berharga. Nah, jadi kalau informasi ketemu informasi menciptakan sesuatu yang lebih berharga, ya dengan sifat yang tadi ada langkah-langkahnya, ada how-nya, maka itulah knowledge-nya ya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah explicit knowledge ya. Jadi dia sudah eksplisit ada. Knowledge codified and digitized in book ya. Jadi pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau digitalisasi dalam bentuk apa? Buku-buku, dokumen-dokumen, report-report, laporan ya, memo-memo, catatan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk kalau dalam bertugas itu ada memo, ada catatan, ada laporan, ada dokumentasi pekerjaan. Bahkan kalau sudah stabil dibukukan ya. Tujuannya apa? Agar pengetahuan yang sudah ada itu terekam dengan baik dan bisa nanti di-recall. Nah, jadi nanti explicit knowledge itu akan menjadi apa? Shallow knowledge ya, yang recall bisa dipakai dan digunakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya, ada lagi yang namanya tacit knowledge ya, jadi lawan dari explicit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience. Nah, gitu. Jadi pengetahuan yang masih terbenam dalam pikiran orang, ahlinya ya, melalui apa? Pengalaman dan pekerjaan yang dia lakukan ya. Bisa berbentuk intuisinya ya, hunch ya, experience, values, contextual information, dan expert insights. Nah, dalam prakteknya bisa saja ya explicit knowledge ini sebenarnya mendominasi. Tacit knowledge itu mendominasi ya. Jadi bisa saja kalau ada 100 knowledge yang dibutuhkan pada suatu bidang, jangan-jangan tacit knowledge-nya ini ada 80 sampai 90%. Nah, tugas pada knowledge developer adalah mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga dia bisa terkodifikasi dan terdigitasi dan bisa di-recall oleh unit-unit lain yang membutuhkan pada suatu organisasi. Nah, seperti ini ya, tantangan terbesarnya adalah mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. What is knowledge capture? Yani a process by which the experts thought and experience are captured. Ini dari Awan and Ghaziri ya. Nah, diilustrasikan dengan seperti ini. A knowledge developer collaborates with an expert to convert expertise into a code program. In simple terms, we want to know how experts know what they know. Jadi, penangkapan pengetahuan itu adalah proses di mana pemikiran dan pengalaman dari sang ahli itu kita tangkap. Kita sebagai knowledge developer berkolaborasi dengan sang ahli untuk mengkonversi keahliannya itu menjadi yang paling ideal adalah coding program ya. Secara sederhana kita pengen tahu bagaimana expert tahu apa yang dia tahu. 3 important steps. Yang pertama adalah use an appropriate tool or technique to elicit information from the expert. Jadi kita harus bisa menggunakan tools atau teknik ya untuk menguraikan informasi dari sang ahli.
interpret information, and infer the expert knowledge and reasoning process. Kita harus menginterpretasikan ya informasi dan inferensi dari pengetahuan serta penalaran sang expert, serta use interpretation to build rule that represent expert solution. Gunakan interpretasi untuk membangun aturan-aturan yang merepresentasikan solusi dari sang expert. The knowledge capture process benefits most directly from two key sub-processes. Jadi dari model Nonaka yang Seiji itu fokus pada dua ya untuk knowledge capture, terutama pada bagian externalization dan internalization. Nah, bagian ini ya. Capturing tacit knowledge technique. Selain interview, setidak-tidaknya ada 8 teknik lain untuk capturing tacit knowledge, dimulai dari observation, kemudian brainstorming, consensus decision making, nominal group technique, Delphi methods, repertory grid, concept mapping, last but not least adalah blackboarding. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, what does knowledge codification involve? Jadi, kodifikasi pengetahuan itu melibatkan apa saja, kemudian benefit of knowledge codification, manfaatnya apa aja, pre-knowledge codification question, sejumlah pertanyaan sebelum dilakukan knowledge codification, tools and procedure, serta role of planning. Adapun agenda pada pertemuan kali ini, kita mulai dari overview, kemudian knowledge codification introduction, lanjut ke pre-knowledge codification question, knowledge codification benefit, sampai ke codification tools. Kita lihat kembali overview dari siklus suatu knowledge management system. Di sini kita sudah pernah melihat kemarin pada pertemuan sebelumnya. Posisi knowledge codification ini merupakan kelanjutan dari knowledge capture atau creation ya. Pada knowledge codification dia akan melibatkan sejumlah tools. Di sini setidak-tidaknya ada 6, yaitu berupa decision tables, decision tree, frames, maps, rules ya. Hasil dari knowledge codification adalah terbentuknya knowledge base sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian setelah proses knowledge codification juga bisa dilanjutkan dengan proses testing and deployment. What does knowledge codification involve? Atau apa saja yang terlibat pada kodifikasi pengetahuan? Yang pertama itu adalah converting tacit knowledge into explicit usable form, atau bagaimana kita mengkonversi dari knowledge yang masih bersifat tacit menjadi explicit usable form atau knowledge yang sudah eksplisit dan bisa digunakan. Yang kedua, converting undocumented information into documented information, atau mengkonversi informasi yang belum terdokumentasi menjadi informasi-informasi yang terdokumentasi. Selanjutnya adalah representing and organizing knowledge before it is accessed. Pengetahuan yang sudah ada itu perlu direpresentasikan, disusun sehingga dia bisa digunakan dalam suatu organisasi. Yang keempat, it is making institutional knowledge visible, accessible, and useful for decision making. Maksudnya pengetahuan itu harus ada, bisa diakses, dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan pada proses-proses yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise. Benefit of knowledge codification atau manfaat dari kodifikasi pengetahuan. Setidak-tidaknya ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu terkait dengan instruction atau training. Promoting training of junior personnel based on capture knowledge of senior employee. Nah, jadi knowledge codification itu sangat bermanfaat untuk mempromosikan pelatihan personel junior. Nah, jadi kalau ada personel yang baru masuk, bergabung, baik pada suatu instansi atau departemen, maka dia akan mendapatkan transfer pengetahuan dari karyawan seniornya. Yang kedua adalah terkait dengan prediction atau ramalan ya. Inferring the likely outcome of a given situation and flashing a proper warning or suggestion for corrective action, yaitu menyimpulkan kemungkinan hasil dari situasi tertentu dan memberikan peringatan atau saran yang tepat untuk tindakan korektif. Yang ketiga adalah diagnosis
atau diagnosa, addressing identifiable symptom of specific causal factors, yaitu mengatasi gejala yang dapat diidentifikasi dari faktor penyebab tertentu. Yang keempat, bisa juga digunakan untuk planning atau scheduling, yaitu mapping out an entire course of action before any step are taken. Perencanaan atau penjadwalan memetakan seluruh tindakan sebelum langkah apapun diambil. Selanjutnya adalah pre-knowledge codification question. Nah, jadi sebelum kita membuat knowledge codification, ada sejumlah pertanyaan yang perlu kita jawab ya. What organizational goal will the codified knowledge serve? Nah, jadi kira-kira tujuan organisasi bagian mana yang akan dilayani oleh knowledge codification ini ya. Yang kedua, why is the knowledge useful? Kenapa knowledge yang akan dikodifikasi itu berguna bagi organisasi ya? And how would one codify knowledge? Bagaimana mengkodifikasi knowledge tersebut? Jadi jangan langsung tiba-tiba dibuat suatu fase untuk melakukan knowledge codifikasi. Jadi setidak-tidaknya 3 pertanyaan ini perlu menjadi perhatian. Dalam melakukan kodifikasi pengetahuan itu ada sejumlah tools yang bisa dipakai. Di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah knowledge map, kemudian decision table, dilanjutkan dengan decision tree, ada juga frames, dilanjutkan dengan production rule, dan terakhir adalah case based reasoning. Ini akan dijelaskan masing-masing pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu knowledge map atau pemetaan pengetahuan ya. Dia merupakan visual representation of knowledge, not a repository. Jadi merupakan visual representasi dari suatu pengetahuan, namun bukanlah repository. Dia bisa digunakan untuk identify strengths to exploit and missing knowledge gaps fill. Bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang perlu dieksploitasi dan bisa saja mengisi gaps dari pengetahuan apabila dianggap ada bagian yang hilang ya. Kemudian juga can be applied in knowledge capture. Selain pada knowledge codification, knowledge map juga bisa diaplikasikan pada knowledge capture. A straightforward directory that points people to where they can find certain expertise. Selain memetakan pengetahuan, knowledge map juga bisa digunakan untuk mencari, menentukan ya siapa expertise yang dibutuhkan pada masing-masing knowledge hub-nya. Kemudian capture both explicit and tacit knowledge in document and expert heads juga bisa digunakan untuk mengcapture atau menangkap baik pengetahuan secara eksplisit maupun tacit yang ada pada dokumen, dan bisa juga ketika melakukan interview atau wawancara dengan expert yang dijadikan narasumber. Berikut contoh knowledge map ya, berupa relationship among department dari suatu institution ya. Jadi kita perhatikan di sini misalnya ada pihak institusi yang dibatasi oleh garis segi 4 ini ya. Di luarnya adalah di luar organisasi. Jadi di sini ada pihak vendors. Pihak vendors ini dia akan menerima pesanan purchasing dari finance department dan dia akan memberikan material yang dipesan ke bagian receiving. Kemudian di sini ada customer base, dia akan menerima informasi dan memberikan informasi ke pihak customer service, dan juga customer bisa melakukan order melalui pihak sales. Selanjutnya juga ada labor market yang berhubungan dengan pihak human resources. Sedangkan di bagian dalam organisasi, di sini kita lihat juga ada bagian purchasing, receiving, manufacturing, ada sub isinya production and packaging, kemudian ada bagian finance, research development, production planning, marketing, human resources, training development and education, sales, distribution, customer service, dan seterusnya. Jadi seperti ini contoh kita menggambarkan knowledge map yang ada pada suatu enterprise ya. Ada departemen-departemennya terkait seperti ini kira-kira kita gambarkan. Kemudian ada the building cycle. Once when knowledge reside is known, simply point to it and add instruction on how to get there. An intranet is a common medium for publishing knowledge maps. Main criteria itu bisa digunakan untuk clarity purpose, easy of use, accuracy, and currency of contents. Jadi cycle-nya bisa kita buat begini untuk mengisi knowledge yang ada pada suatu organisasi.
bisa menggunakan dibantu dengan intranet ya. Kriterianya bisa untuk memperjelas tujuannya apa, mudah digunakan, akurat, dan currency of the content. Decision trees ya, atau pohon keputusan. Decision tree composed of nodes representing goals and link representing decision or outcomes. Jadi pohon keputusan itu terdiri atas nodes ya yang merepresentasikan goal ya, and links represent decision or outcome. Linknya merepresentasikan keputusan atau outcome-nya. Semua nodes kecuali root node are instance of the primary goal. Kemudian often a step before actual codification. Jadi dia sangat sering digunakan sebagai fase yang sudah dekat sekali pada coding. Ability to verify logic graphically in problems involving complex situation that result in a limited number of action. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara grafik logik pada penyelesaian suatu masalah yang kompleks dan menghasilkan sejumlah aksi terbatas ya. Untuk contoh dari decision tree ini misalnya pada discount policy. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini ada customer is bookstore, customer is library or individual. Nah, jadi kalau ada bookstore, ada library, kira-kira ini terkait dengan publisher ya. Jadi ada publisher yang memproduksi buku-buku, kemudian dia akan memberikan policy, kebijakan diskon dengan membagi customer-nya itu menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah apakah customer-nya itu bookstore, yang kedua non-bookstore. Kalau dia non-bookstore itu bisa lagi terbagi apakah dia library atau individual. Library berarti perpustakaan ya. Nah, ternyata mereka memberikan policy berupa seperti ini. Dibuat pohon keputusannya berdasarkan order size. Untuk customer is bookstore, dicek apakah ordernya itu 6 atau lebih atau kurang dari 6. Kalau 6 atau lebih buku, dia memberikan diskon 25%. Tetapi kalau kurang dari 6, maka diskonnya adalah nil ya. Sebaliknya, apabila customernya itu not the bookstore ya, dia juga bisa berupa customer library atau individual customer. Juga dicek berdasarkan order size. Nah, contohnya, kalau perpustakaan barangkali dia akan order dalam jumlah yang banyak ya. Bisa 50 copies, 20-49 copies, 6-9 copies, dan seterusnya. Tetapi kalau individual kemungkinan besar less than 6 copies. Maka diskonnya berapa yang mereka berikan? Untuk yang 50 atau lebih copies itu 15%, 20-49 10%, 6-9 copies 5%. Yang kurang dari 6 juga tidak mendapatkan diskon atau nil. Oke, ini contohnya. Selanjutnya adalah decision tables atau tabel keputusan. Tabel keputusan more like a spreadsheet. Jadi mirip seperti spreadsheet ya, lembar kerja yang sering kita jumpai di Microsoft Excel. Dia divided into a list of condition and their respective value and a list of conclusion. Jadi dia dibagi menjadi daftar kondisi yang berhubungan dengan nilai dan daftar konklusinya. Condition are matched against conclusion. Kondisi itu dicocokkan melawan konklusinya. Akan kita lihat pada tabel berikut. Contohnya adalah pada discount policy yang diambil dari decision tree tadi ya. Setelah kita mapping menjadi decision table, maka discount policy tadi kita buat seperti ini. If menentukan condition, kemudian akan ada then yang menentukan apa actionnya. Setelah kita urutkan dari sejumlah pilihan yang ada, maka ada setidak-tidaknya 6 kemungkinan pilihan ya. Yang pertama itu customer is bookstore. Yang kelompok selanjutnya adalah order size lebih dari 6 kopi. Kemudian customer is librarian or individual. Kemudian order size ada yang 50 ke atas, 20 sampai 49, ada juga yang 6 sampai 9. Nah, inilah kemungkinan condition stop-nya. Kita ambil salah satu contoh misalnya customer is bookstore. Kalau dia ya, kemudian ordernya lebih dari 6.
Ya, maka diskonnya yang diberikan adalah 25%. Nah, itu cara bacanya ya. Dengan logika yang lain, kita bisa trace dari masing-masing kombinasi condition entry-nya yang akan bersesuaian dengan action yang akan dikerjakan. Nah, sehingga bagian ini disebut dengan action stop, bagian ini disebut dengan action entry-nya. Selanjutnya adalah frames ya. Frames merepresentasikan knowledge about a particular idea and data structures. Jadi dia akan merepresentasikan pengetahuan tentang topik ide tertentu dalam bentuk tipe data atau data structures. Handle combination declarative of operation knowledge which make it easier to understand the problem domain ya. Jadi dia akan menghandle kombinasi deklaratif dan operational knowledge ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami pada problem domainnya. Frame akan memiliki slot dan phase ya. Slot itu menunjukkan spesifik objek dari atau suatu atribut dari suatu entitas, sedangkan phase adalah nilai dari objek atau suatu slot ya. Ketika semua slot diisi dengan nilai-nilai yang bersesuaian, maka frame itu kita jadikan dia suatu instance, jadi suatu instance ya. Contoh frame itu kita lihat pada an automobile gitu ya. Kalau kita perhatikan ada genericnya, generic frame ya. Generic ini misalnya automobile, dia memiliki specialization vehicle ya. Kemudian vehicle ini terdiri atas station wagon, ada cab, dan ada sedan. Tahun produksinya pada kisaran tahun 1940 sampai 1990 ya. Maka ketika mulai kita terapkan ke turunan data structure-nya, di sini di generalization ada cab sampelnya. Maka dia kalau kita uraikan lagi, cab menjadi frame-nya. Kita lihat lagi specialization-nya adalah turunan dari mana? Nah, dia turunan dari automobile. Automobile sendiri adalah turunan dari vehicle ya. Kemudian cab memiliki, untuk contoh di sini ada dua tipe ya, Smith dan Hansen. Karakteristik utamanya adalah berpintu dua. Nah, apabila kita turunkan lagi, di sini ada Smith dan Hansen, kita ambil contoh frame dari Smith, maka specialization-nya dari cab ya. Nah, ini bisa diisi dengan atribut-atribut yang bersesuaian. Khususnya untuk contoh di sini dia hanya diproduksi pada tahun 1990. Oke, ini ya. Selanjutnya ada production rule ya. Tacit knowledge codification in the form of premise action pairs. Jadi pada tacit knowledge codification production rule dia digambarkan sebagai pasangan dari premise action pairs ya. Rule are conditional statement. Jadi aturan itu sebagai pernyataan kondisi that specify an action to be taken if a certain condition is true. Di mana tindakan tertentu itu akan dikerjakan apabila kondisinya terpenuhi. Bentuknya ini sudah sering kalian temui, the form if then or if then else. Jadi selection ya. Contohnya misalnya if income is average and pay history is good, then recommendation is approved loan. Jadi contohnya di sini adalah pada saat pengajuan pinjaman. Apabila income dari pengusul itu average, rata-rata ya, and pay history is good. Jadi catatan pembayaran dia seperti bayaran listrik, bayaran air, atau bayaran telepon itu good, maka rekomendasinya adalah approve. Jadi pengajuan pinjamannya kita setujui rekomendasinya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah case-based reasoning atau CBR ya. CBR is the reasoning from relevant past cases in a manner similar to human use of past experiments to arrive at a conclusion. Jadi CBR itu merupakan penalaran dari kasus masa lalu yang relevan dalam suatu pola ya yang mirip yang kita manusia gunakan ya pada saat kita memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk mengambil kesimpulan. Nah, saat ini kira-kira seperti itu ya. Tujuannya adalah to bring up the most similar historical cases that match the current case. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana mengambil ya kasus yang sudah pernah terjadi yang mirip yang cocok dengan penyelesaian kasus saat ini.
Nah, gitu ya. Atau istilahnya belajar dari pengalaman kira-kira ya. Keuntungannya adalah more time savings than rule based system ya. Karena sudah pernah kita lakukan dan sudah ketahuan tingkat keberhasilannya, maka dia lebih cepat ya untuk dilakukan sehingga time saving. Tetapi juga perlu memperhatikan requires rigorous initial planning of all possible variables. Tetap walaupun dia sudah pernah dilakukan, perencanaannya juga sangat penting. Nah, ini ada sampel generic CBL prosesnya ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat, pengguna akan memasukkan partial description of a new problem. Dia akan memasukkan deskripsi sebagian dari masalah yang baru. Kemudian, dari deskripsi tersebut kita harus bisa mengambil atribut-atribut yang bersesuaian dengan problem yang akan diselesaikan. Nah, maka kita akan mengambil ya atribut-atribut dari kasus base ya yang sudah kita kumpulkan. Nah, yang bercocok dan bersesuaian itulah yang akan kita terapkan. Nah, baru dikembalikan lagi ke user. Nah, ini ada rule planning ya, terutama pada early steps atau fase awal ya. Yang dilakukan adalah breaking the KMS into modules. Jadi kita pecah KMS tadi menjadi modul-modul yang mendukungnya atau yang menyusunnya ya. Kemudian looking at partial solution. Kita harus melihat pada solusi sub-sub solusi yang mungkin. Kemudian linking partial solution via rules and procedures to arrive at the final solution. Kita coba hubungkan ya solusi-solusi sebagian tadi melalui aturan dan prosedur sehingga kita bisa mencapai solusi finalnya. Making the rule easier to review and understand. Ketika membuat aturan, usahakan dia lebih simple untuk direview dan dipahami, terutama oleh unit yang bersesuaian. Selanjutnya rule planning pada later steps ya atau langkah-langkah selanjutnya yaitu deciding on the programming language. Kalau speknya sudah jelas baru kita lakukan ya, kita putuskan bahasa pemrograman apa yang bersesuaian atau terpakai. Selecting the right software package. Apabila dibutuhkan dan ada banyak pilihan, kita perlu memutuskan ya package mana yang akan kita pakai. Developing user interface and consultation facility. Baru mulai kita bangun. Ya langsung nampak itu adalah user interface atau UI-nya ya. Dan kita gunakan juga fasilitas berkonsultasi dengan tim pengembang kita. Arranging for the verification and validation of the system. Kalau sudah, baru kita atur bagaimana proses verifikasi dan validasi dari sistem yang kita bangun. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi knowledge codification itu dapat dilakukan dengan sejumlah tools. Di sini kita sudah perkenalkan ada yang namanya knowledge map, decision table, decision tree, frames, production rule, case-based reasoning. Setiap tools itu memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Anda diharapkan mampu menggunakan setidak-tidaknya 2 dari tools ini dalam membuat knowledge codification sesuai dengan topik yang ada pada tema masing-masing kelompok. Sekarang masuk ke assignment ya. Pada assignment 7 ini masih berdasarkan topik kelompok project Anda. Diminta untuk browse setidak-tidaknya 2 knowledge codification tools yang sudah disediakan tadi ya. Boleh bersumber dari buku-buku, jurnal artikel, proceeding. Kemudian harap disiapkan juga gambar atau tabel yang bersesuaian. Cantumkan referensinya. Kemudian disimpan assignment-nya di Word dengan nama Knowledge Management System, tahunnya, kelas, kode 07 sebagai kodenya, serta nama grup atau kode grupnya. Simpan di Dropbox. Setelah berhasil, paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.